Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, ketemu lagi sama aku Dian Ying Eng, and today we are going to learn about apologizing. Apologizing itu artinya adalah meminta maaf. Tapi kata dasarnya itu bukan apologizing ya, jadi jangan sampai salah paham. Apologizing itu ada dua bentuk, yaitu apology sama apologize. Kalau apology itu adalah kata benda yang artinya permintaan maaf. Kalau apologize adalah meminta maaf, dia kata kerjanya. Nah, untuk apologizing dia itu kata dari apologize yang menggunakan ing, jadi apologizing deh. And now, the definition of apologizing is to tell someone that you are sorry for having done something that has caused problems or unhappiness for them. Untuk memberitahu seseorang kalau kamu merasa bersalah karena telah melakukan sesuatu yang mengakibatkan masalah atau ketidaksenangan kepada mereka. Jadi kalian meminta maaf. And now, how to express apology in English? Actually, there are so many expressions that we can use in express an apology. Jadi banyak banget sebenarnya cara-cara untuk mengekspresikan apology, tapi di sini aku akan membagi menjadi 4. Yang pertama adalah informal situation. Jadi bagaimana caranya kita mengucapkan kata maaf dalam situasi yang informal. Jadi ini yang paling umum ya. Yang paling umum adalah sorry and then I am sorry atau I'm sorry. Boleh. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih pengen pakai yang mana ya untuk meminta maaf sama orang, ini yang paling mudah. Yang paling mudah adalah cuma bilang I'm sorry aja. Tapi harus bener-bener bilangnya, jangan dibecandain. Jadi nanti soalnya kalau meminta maaf tuh kan ekspresi yang kita tunjukkan gitu, ekspresi muka yang kita tunjukkan juga berpengaruh. Kemudian berikutnya ada lagi how to express apology more serious. Jadi ketika kalian benar-benar pengen minta maaf banget gitu, kalian tetap pakai I'm sorry, tapi kalian kasih tuh tengah-tengahnya pakai very, so, terribly, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kalian bisa search sendiri ya. Jadi kalian bisa bilang I'm very sorry, atau I'm so sorry, atau I'm terribly sorry. Jadi ini hampir sama yang umum, cuma tinggal ditambahin aja tengah-tengahnya untuk menunjukkan bahwa kalian benar-benar meminta maaf. Kemudian ada lagi how to express apology in particular situation. Particular situation artinya adalah situasi yang tertentu. Misalnya, kalian sedang ada dalam rapat atau lagi acara debat gitu, terus kalian pengen menginterupsi seseorang yang sedang berbicara. Itu kan pasti kalian harus meminta maaf dulu kan, kayak maaf saya mau ngomong gitu. Nah, itu kalian bisa bilang nih yang kedua, sorry for interrupt you. Sambil angkat tangan kalian bilang sorry for interrupt you. Jadi, di sini kalian harus banyak-banyak improve kalau untuk yang particular situation. Contoh lagi nih untuk yang excuse me misalnya. Kalian lagi ada di jalan, terus kalian gak tahu jalan nih, akhirnya kalian pengen nanya kan sama seseorang. Cuma kan kalau tiba-tiba kalian nanya sama orang yang gak dikenal, bilang gini, ini kemana ya? Kan itu kan kayaknya kurang sopan. Jadi pasti kalian kan pertamanya, maaf, saya mau nanya dulu. Nah gitu kan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau di sini kita bilangnya, excuse me, can I ask you something? Gitu misalnya ya. Kemudian untuk yang pardon me, itu juga hampir sama kayak yang tadi excuse me. Jadi misalnya kalian lagi di jalan terus pengen nanya jalan, kalau kalian gak pakai excuse me, kalian juga bisa pakai pardon me. Jadi untuk yang particular situation ini kalian harus banyak-banyak improve dan harus banyak vocab. Jangan lupa tambahin terus vocab kalian supaya kalian bisa menggunakan ekspresi yang banyak sesuai keinginan kalian. Yang terakhir, ada lagi how to express apology in formal ways. Jadi bagaimana caranya mengekspresikan permintaan maaf dalam situasi yang formal. Di sini ada I apologize for, forgive me please accept my apology.
Jadi di sini nggak ada kata sorry sama sekali. Di sini sorry-nya diganti sama apologize. Jadi kata apologize ini lebih formal daripada sorry. Tapi sebenarnya sorry juga bisa dipakai untuk keadaan yang formal juga, tergantung bagaimana ekspresi kita. Karena permintaan maaf itu bukan hanya diucapkan, tapi juga harus ditunjukkan melalui ekspresi wajah atau gestur badan kita. Jadi misalnya gini. Kalau misalnya kalian bilang sorry-nya gini, sorry, itu kan nggak banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian bilangnya sorry, kayak gitu kan orang pasti melihatnya tuh, oh iya dia benar-benar minta maaf, dia benar-benar kelihatan menyesal karena telah melakukan hal itu gitu. Jadinya selain ekspresi yang ditunjukkan oleh kata-kata, kalian juga harus melatih caranya bagaimana mengekspresikan permintaan maaf melalui gestur dan ekspresi wajah. Jangan lupa. Nah, tadi itu adalah beberapa cara kita meminta maaf sama orang, tergantung situasinya ya. Jadi jangan lupa vocab dan improve-nya. Sama ekspresi wajah, ekspresi badan gitu harus ditunjukkan juga ketika meminta maaf. And now, how if someone says an apology to us? Bagaimana kalau misalnya seseorang meminta maaf sama kita? Responsnya seperti apa sih? Di sini responsnya hampir sama-sama thanking, jadi kita nggak perlu ngapalin 2 kali ya. Jadi lebih gampang. Sebenarnya semua contoh di sini itu artinya hampir sama, yaitu nggak apa-apa. Dari that's alright, never mind, don't apologize, it doesn't matter, don't worry about it, don't mention it, that's okay. Itu artinya semua nggak apa-apa. Kecuali yang I quite understand. Ini artinya aku ngerti kok gitu. Terus forget about it artinya gak apa-apa, lupain aja gitu. Di sini kalian harus lebih banyak berimprovisasi juga. Tergantung bagaimana caranya orang meminta maaf. Misalnya ada orang ngilangin buku kalian, terus dia minta maaf sama kalian, tapi karena kalian sudah tidak memperdulikan gitu, karena kalian pun sebenarnya sudah lupa gitu kalau kalian punya buku itu kan berarti kan ya nggak apa-apa gitu, bener-bener nggak apa-apa. Akhirnya kalian bilang lah sama orang yang minta maaf itu, forget about it, nggak apa-apa kok gitu, lupain aja. Bisa tuh kalian pakai yang forget about it ini. Di sini aku punya contoh juga. Let's see. I apologize, I broke your face. Aku minta maaf ya, aku mecahin vas kamu. No problem. Gak apa-apa. That's very nice of you, but let me pay for the damage. Kamu baik banget sih, tapi biarkan aku membayarkan kerusakannya ya. It's okay, really. Bener deh, gak apa-apa. Oh, thank you so much. Makasih banyak. Dari contoh yang tadi kita lihat bareng-bareng, di sini kan dia bilangnya I apologize. Kenapa dia bilang I apologize? Karena seperti kita lihat di sini mungkin yang memecahkan vas orang ini itu lebih muda, makanya dia menghormati orang yang memiliki vas ini, jadi dia memakai I apologize supaya terlihat lebih formal. Kemudian di sini juga ada satu ekspresi baru untuk merespons permintaan maaf, yaitu no problem, yang artinya juga nggak apa-apa. Jadi banyak banget loh ya sebenarnya cara meresponsnya ini. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang umum, pengen yang gampang, kalian boleh pakai that's okay. Di sini juga ada ekspresi thankingnya ya. Dia bilang thank you so much karena si orang yang punya vas ini nggak marah sama dia. Kemudian contoh kedua, yuk kita lihat bareng-bareng. Hi Chris, how are you? Hai Chris, apa kabarmu? I'm fine, thanks. How about you? Aku baik-baik aja kok, makasih. Kamu gimana? Very well, thank you. I'll have my birthday party next weekend. Could you come? Aku juga baik kok, makasih. Aku bakal ngadain pesta ulang tahun nih minggu depan. Kamu bisa datang nggak?
Oh, I'm so sorry. I'm planning to visit my family in Surabaya. I haven't met them for months. Aduh, maaf banget ya. Aku sudah merencanakan untuk berkunjung ke keluargaku di Surabaya. Aku sudah lama tidak bertemu sama mereka. What a pity. But it's okay. Ya, sayang banget. Tapi gak apa-apa kok. I'm really sorry, my friend. Maaf banget ya, temanku. Di sini kita bisa lihat mereka ini berdua mungkin teman ya, teman yang lumayan dekat, sebaya. Jadi juga mereka situasinya situasi yang informal. Di sini dia bilang sorry, jadi dia pakai sorry, dia nggak pakai apologize. Tapi di sini dia tambahin so, I'm so sorry. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar meminta maaf karena tidak bisa datang ke pesta ulang tahun temannya. Udah gitu dia ngomongnya juga 2 kali. Dia bilang I'm really sorry and then I'm so sorry. Terus di sini temennya yang ngundang tuh ngejawabnya pakai yang it's okay. Itu yang paling gampang kan ya. It's okay atau that's okay itu boleh. Oke, segitu aja. If you have any questions, you can email me at agista.d@gmail.com or you can contact me from WhatsApp. Jangan lupa latihan yang dikerjain. See you on the next video. Bye-bye.